Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Karet dengan saya, Anissa Trisusilawati dengan NIM D1C023102 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang metode pengujian mutu karet dengan kadar kotoran, kadar abu, dan kadar nitrogen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah, yaitu Ibu Putri Maharani. Sebelum saya menjelaskan metode analisis mutu karet, mari kita ketahui apa itu analisis mutu karet. Analisis mutu karet adalah serangkaian pengujian untuk menentukan kualitas fisik dan kimia dari produk karet, terutama kram rubber atau karet lemah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar industri dan layak untuk diproses lebih lanjut atau dijual. Beberapa parameter penting dalam analisis mutu karet yaitu ada yang pertama kadar abu, kedua kadar kotoran, dan ketiga kadar nitrogen. Baik, di sini selanjutnya ada metode pengujian yaitu kadar abu. Pertama, pengambilan sampel, ambil sampel kram rubber yang telah dikeringkan kurang lebih 2-5 gram dan masukkan ke dalam neraca analitik. Lalu masukkan ke dalam cawan porselen untuk yang telah diketahui berat kosongnya. Yang kedua, di sini ada pembakaran. Masukkan cawan berisi sampel ke dalam tanur pembakar yang telah dipanaskan. Bakar pada suhu kurang lebih 550 derajat Celcius sampai kurang lebih 4-6 jam hingga seluruh bahan organik terbakar habis. Yang ketiga, di sini ada pendinginan. Setelah pembakaran, keluarkan cawan dari furnace, kemudian didinginkan dengan desikator selama 15-30 menit. Yang terakhir di sini ada penimbangan, timbang kembali cawan beserta abunya menggunakan neraca analitik. Hitung kadar dengan rumus kadar abu persen berat abu per berat sampel awal dikali 100. Selanjutnya di sini ada metode pengujian kadar kotoran. Yang pertama yaitu pengambilan sampel kurang lebih 10-20 gram, dimasukkan ke dalam gelas beker, tambahkan pelarut organik seperti benzena atau heksana, aduk dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya ada penyaringan, saring larutan menggunakan kertas saring atau saringan halus yang diketahui berat kosongnya. Yang ketiga di sini ada pengeringan. Keringkan residu yang tertinggal di atas saringan dalam oven kurang lebih pada suhu 105 derajat selama kurang lebih 1 jam. Yang keempat di sini ada penimbangan, timbang saringan beserta residu menggunakan neraca analitik dengan rumus kadar kotoran persen berat residu dibagi dengan berat sampel awal dikali 100. Yang ketiga di sini ada metode pengujian kadar nitrogen. Yang pertama di sini ada pengambilan sampel kurang lebih 1 gram kram rubber yang telah dikeringkan timbang dengan neraca analitik. Dilakukan digesti dengan ditambahkan kurang lebih 15 mili asam sulfat pekat dan dikatalis dengan campuran tembaga sulfat dan kalium sulfat ke dalam labu kajal. Panaskan campuran perlahan di bawah alat gester hingga larutan menjadi jernih. Yang ketiga di sini lakukan destilasi, yaitu setelah pendinginan tambahkan larutan basah. Biasanya itu NaOH 40% ke dalam larutan hasil digesti. Sambungkan ke alat destilasi dan terjadi penguapan dan ditangkap dengan labu penerima, yaitu berisi larutan asam borat. Yang terakhir di sini ada titrasi, yaitu lakukan larutan dengan labu penerimaan kemudian dititrasi menggunakan larutan standar HCl atau H2SO4. Gunakan indikator seperti methyl red dan mix indikator untuk melakukan titik akhir. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu karet. Yang pertama ada jenis dan kualitas bahan baku, yaitu proses pengolahan dan kebersihan alat, lingkungan, penyimpanan, dan penambahan bahan kimia. Baik, dapat disimpulkan di sini pengujian mutu karet bertujuan untuk memastikan kualitas kram rubber sesuai standar. Parameter utama diuji meliputi dengan kadar abu, kotoran, dan nitrogen. Hasil pengujian dipengaruhi oleh bahan baku, proses pengolahan, kebersihan lingkungan. Dengan analisis yang tepat, mutu karet dapat terjaga dan siap dipasarkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode pengujian mutu karet, kadar kotoran abu, dan nitrogen. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.